Salam God Lovers. Kadang kita tidak mengerti apapun yang terjadi dalam hidup kita. Namun satu hal, Tuhan menyertai, Tuhan mengiringi langkah kehidupan kita. Mari pagi ini bawa hatimu, puji nama Tuhan, muliakan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau mulia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman jadi manusia, Kau penebus hidup kami Tuhan. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Oh, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom God Lovers, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam program Word from Heaven. Sebelum melakukan aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini, biarlah Roh Kudus menuntun kita, memperlengkapi kita dengan kebenaran firman Tuhan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tema renungan kita pada pagi ini saya beri judul Jalan Kehidupan. Mari kita sama-sama baca Mazmur 16 ayat 11, demikian bunyinya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jika kita perhatikan pada masa modern ini, Google Maps merupakan salah satu alat yang menolong kita
untuk mencari rute yang bisa dilalui menuju sebuah lokasi. Sangat mudah dan gampang. Ketika kita memesan transportasi online, maka kita akan diantar ke lokasi yang mungkin sebelumnya tidak kita mengerti, tidak kita ketahui. Ternyata rute-rute ini bisa kita lalui dengan Google Maps. Tetapi pernah pada suatu waktu saya dan suami menuju sebuah lokasi yang belum pernah kami kunjungi. Dan akhirnya kami menggunakan Google Maps. Memang sangat mudah. Google Maps menunjukkan kepada kami rute-rute mana yang harus dilalui. Dan akhirnya ketika ada suara dari Google Maps mengatakan Anda telah tiba pada tujuan. Yang kami lihat adalah sebuah tembok yang tinggi. Rupanya gedung yang kami tuju ada di balik tembok itu. Dan kami harus mencari jalan memutar untuk tiba di gedung yang dituju. Rupanya Google Maps belum diupdate. Bisa salah juga ternyata. Sebelum itu mungkin tembok pembatas tadi belum ada. Nah, God lovers, kembali ke ayat firman yang kita baca tadi. Tuhan memberitahukan jalan yang benar dan pasti kepada kita. Di dalamnya tidak ada kesalahan. Di dalam Dia ada jalan kehidupan. Bahkan firman-Nya menegaskan dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mungkin saat ini saudara sedang bingung, sulit memilih dan menentukan jalan mana yang harus dilalui, jalan mana yang harus dipilih untuk keluar dari permasalahan hidup yang mungkin sangat pelik bagi saudara. Masalah yang tidak kunjung selesai. Ingat, ada kabar baik bahwa Tuhan memberitahukan jalan kehidupan kepadamu. Datanglah kepadanya. Dia sedang menunggumu pada saat ini. Dia pasti menolongmu, memberikan jalan keluar yang tepat dan terbaik bagimu. Caranya bagaimana? Caranya pujilah Tuhan. Dengarkanlah lagu-lagu rohani. Berdoalah, bacalah Alkitab. Temukan Tuhan di sana. Maka Tuhan akan memberi hikmat kepadamu. Bahkan jalan keluar yang mungkin tidak pernah engkau pikirkan selama ini. Ketika kita mencari jalan kehidupan, maka pasti ada hasil yang kita terima. Yang pertama, kita mengalami sukacita berlimpah-limpah. Sukacita adalah emosi yang timbul karena kita mendapatkan atau mengharapkan hal-hal yang baik. Bisa juga keadaan hati yang berbahagia, bahkan kesukaan besar. Dalam hal ini, sukacita yang dimaksud oleh firman Tuhan bukan karena keadaan, bukan karena kondisi yang kita alami, bahkan bukan karena kita punya uang yang banyak. Hidup kita aman-aman saja, hidup kita nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi sukacita kita sumbernya dari Kristus itu sendiri, yang bukan hanya sekedar sukacita dari dunia ini. Tetapi sukacita yang dimaksud adalah sukacita yang berlimpah-limpah, sukacita yang terus-menerus, sukacita yang berkepanjangan. C.S. Lewis mengatakan, Allah tidak bisa memberikan kita kebahagiaan dan damai di luar dirinya. Jadi, temukanlah kebahagiaanmu, temukanlah damai sejahtera, dan temukanlah sukacita itu di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Yang kedua, alami nikmat senantiasa. Arti kata nikmat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sesuai dengan kata sifatnya yaitu enak, lezat, merasa puas, senang. Dan sesuai dengan kata benda artinya adalah
pemberian atau karunia dari Allah. Jadi sepatutnya lah kita bersyukur jika masih bisa merasakan dan memakan makanan yang enak, lezat, masih bisa menikmati tidur yang nyenyak di malam hari. Bersyukurlah jika engkau masih bisa menikmati ruang kamar yang bersih dan rapi. Bersyukurlah jika engkau masih bisa bekerja. Bersyukurlah jika engkau masih bisa menikmati obrolan, canda tawa bersama dengan anggota keluargamu. Bangunlah hidupmu dalam Tuhan, maka niscaya engkau pasti menikmati hal-hal yang baik yang Tuhan berikan dalam hidupmu, yang Tuhan curahkan dalam hidupmu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, pagi ini biarlah kebenaran firman-Mu sungguh berbicara di dalam hati setiap kami, sehingga kami boleh mencari jalan kehidupan hanya di dalam Engkau saja Tuhan. Karena kami pasti menikmati sukacita yang berlimpah-limpah dan juga kenikmatan yang tidak berhenti di dalam Tuhan ketika kami sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah tangan Tuhan terus menuntun dan menyertai setiap kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika saudara merasa diberkati dengan renungan ini, maka silakan share kepada teman, kerabat, dan keluarga kita yang lain supaya kita sama-sama diberkati. Tuhan Yesus memberkati.